أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Allah membuat dua perumpamaan untuk orang-orang munafik itu, yaitu perumpamaan api dan perumpamaan air. Pertama, perumpamaan api. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Orang-orang munafik itu tidak dapat mengambil manfaat dari petunjuk-petunjuk yang datang dari Allah, karena sifat-sifat kemunafikan yang bersemi dalam dada mereka. Keadaan mereka digambarkan Allah seperti dalam ayat tersebut. Mereka terombang-ambing dalam gelapnya kesesatan, namun mereka tidak sadar dan tidak ada harapan lagi untuk keluar daripadanya. Tidak ubahnya seperti sebuah rombongan yang berada di malam yang gelap, di mana salah seorang di antara mereka menyalakan api yang besar untuk penerangan dan menghangatkan badan. Ketika api telah membesar dan menerangi sekelilingnya, saat itu juga api pun padam, sehingga mereka kebingungan, tidak dapat melihat apa-apa. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Maksud ayat ini, orang-orang munafik tidak dapat memanfaatkan karunia panca indera untuk meraih kebenaran, padahal kebenaran ada di hadapan mereka. Allah menjelaskan bahwasanya keadaan mereka orang-orang munafik, sebagaimana keadaan orang-orang yang tuli tidak dapat mendengar kebenaran, sebagaimana orang yang bisu yang tidak dapat bicara kebenaran, dan juga sebagaimana orang yang buta yang tidak dapat melihat petunjuk dan cahaya. Oleh sebab ini, maka sungguh mereka tidak akan pernah keluar dari kesesatan dan keburukan mereka. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, disertai dengan gelap gulita, guruh dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya, karena mereka mendengar suara petir, sebab takut akan mati, dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Keadaan orang-orang munafik itu, ketika mendengar ayat-ayat yang mengandung peringatan, adalah seperti orang yang ditimpa hujan lebat dan petir. Mereka menyumbat telinganya karena tidak sanggup mendengar peringatan-peringatan Al-Quran itu. Mereka lupa bahwasanya Allah yang maha meliputi mereka dan maha kuasa atas mereka, dan sesungguhnya tiada jalan bagi mereka. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum mashaw fihi wa idza azlama alaihim qamu walau syaa Allah ladhahaba bisam'ihim wa absarihim Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka,
Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dalam ayat ini, Allah menakut-nakuti orang-orang munafik dengan azab di dunia, agar mereka takut sehingga berhenti dari melakukan keburukan dan berbuat nifak. Sekiranya Allah tidak memberikan tangguh kepada mereka, tentu Allah akan menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka, dan Dia Maha Kuasa terhadapnya, kapan saja waktunya. Tidak ada sesuatu pun yang menghalanginya. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ini adalah perintah yang bersifat umum bagi seluruh manusia, dengan sebuah perintah yang umum, yaitu ibadah yang mencakup menaati perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, dan mempercayai kabar-kabarnya. Allah Ta'ala memerintahkan mereka kepada tujuan diciptakannya mereka. Dalam ayat ini, ada dua kewajiban yang diperintahkan Allah kepada hamba-hambanya. Yang pertama, kewajiban beribadah kepada Allah Ta'ala, yang mana itulah tujuan penciptaan bagi seluruh makhluk. Yang kedua, kewajiban mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Rob kalian itulah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian, supaya kehidupan kalian berjalan dengan mudah di atas permukaannya, dan langit sebagai atap yang kuat, dan menurunkan hujan dari awan, yang dengan itu Dia mengeluarkan untuk kalian beragam buah dan berbagai macam tumbuhan, sebagai rezeki bagi kalian semua. Maka janganlah kalian mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah dalam beribadah, sedangkan kalian mengetahui keesaannya dalam menciptakan dan memberi rezeki, serta hak tunggalnya untuk diibadahi. Ayat ini mengandung pengesaan Allah pada tauhid rububiyah, yaitu Allah satu-satunya zat yang menciptakan, memberi rezeki dan mengatur alam semesta, dan juga mengandung pula tauhid uluhiyah, yaitu Allah satu-satunya zat yang berhak disembah dan tidak disekutukan. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Dan jika kalian, wahai orang-orang kafir yang membangkang, masih dalam keraguan terhadap Al-Quran yang telah kami turunkan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kalian beranggapan ia bukan dari sisi Allah, maka datangkanlah satu surat yang menyerupai satu surat Al-Quran, dan mintalah bantuan kepada siapa saja yang dapat kalian jumpai dari para penolong kalian, jika kalian benar dalam klaim kalian. Ayat ini mengandung dua hal penting. Yang pertama, penetapan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menetapkan turunnya Al-Quran kepadanya. Yang kedua, kepastian lemahnya manusia untuk membuat satu surat yang serupa dengan surat dalam Al-Quran. Walaupun sudah berlalu 14 abad, tantangan itu masih terus saja berlanjut dan tidak ada yang mampu.
Ayat ini merupakan tantangan bagi mereka yang meragukan tentang kebenaran Al-Quran. Al-Quran itu tidak dapat ditiru walaupun hanya satu surat, meskipun mengerahkan semua ahli sastra dan bahasa, karena ia merupakan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Dan apabila kalian tidak bisa dan tidak kuasa mendatangkan surah yang serupa, maka takutlah terhadap neraka jahanam dengan beriman dan melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan-larangan. Neraka yang bahan bakarnya orang-orang kafir dan bebatuan berhala yang disembah itu disiapkan untuk orang-orang yang ingkar. Hal ini merupakan bukti kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibawanya. Bagaimana mungkin makhluk yang diciptakan dari tanah, yaitu manusia, sanggup mengatakan perkataan yang sama dengan perkataan Rabbul Alamin? Apakah makhluk yang memiliki kekurangan dan fakir ini mampu menandingi perkataan Zat yang memiliki kesempurnaan secara mutlak? Setiap orang yang memiliki rasa, bahasa, dan pengetahuan tentang berbagai macam perkataan pasti akan mengetahui perbedaan yang nampak ketika Al-Quran ini dibandingkan dengan perkataan ahli sastra. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور